Yo, what's up everybody? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Dan hari ini kita kedatangan satu buah produk lagi nih dari Tozo. Ada Tozo Agile Dots, yang mana biasanya kalau brand Tozo tuh kan masuk ke di kelas mid range ya, di 500 ribuan. Tapi untuk si Agile Dots ini lebih ramah di kantong. Cocok nih buat teman-teman yang kere hore. Cuma seperti apa ya kualitasnya? Nah, sebelum mulai, gue mau infoin dulu bahwa produk ini dikirimkan oleh Tozo Official Indonesia. Tapi, untuk review ini tidak dipengaruhi oleh mereka ya. Ini jujur opini kita pribadi yang terjaga kesucian dan kejujurannya. So, buat teman-teman yang baru datang di sini dan mengharapkan review yang jujur terhadap produk-produk audio, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen-komen di video kita ya. Seperti yang gue singgung di awal, Tozo Agile Dots ini harganya cukup bersahabat di kantong. Kalau di official store Tozo Indonesia di Tokopedia, harganya tuh dibanderol di 389.000. Ramah di kantong apanya bang? Masih mahal segitu mah? Mungkin teman-teman masih ada yang berpikiran seperti itu. Jangan khawatir, karena mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, Tozo Official Indonesia akan mengadakan flash sale untuk teman-teman Bongkar Bro. Tapi nominalnya gue nggak sebutin di sini ya. Teman-teman langsung aja cek linknya di deskripsi. Untuk kelengkapannya sendiri masih tipikal Tozo sih, mulai dari charging case beserta earbuds-nya, charging cable beserta extra ear tips-nya nih yang bejibun, dan tentu manual serta garansinya. Sayangnya kalau terkait garansi, kalau gua cek di official store-nya Tozo, ini tuh mereka cuma ngasih garansi selama 3 bulan. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman berniat extend garansinya itu masih bisa kok. Kalian tinggal masuk ke websitenya Tozo, masuk ke bagian support, kemudian klaim garansi, masukkan identitas data-data pembelian dan juga foto faktur, dan submit, udah deh beres. Untuk garansinya nanti akan diperpanjang. Selama pemakaian gua dengan si Tozo Agile Dots ini, nggak tahu kenapa timbul satu tagline back to basic. Seperti yang teman-teman lihat di judul tuh, thumbnail kita, back to basic. Bukan dalam artian dia standar banget ya, tapi justru karena gue lihat effortnya Tozo untuk mundur, tapi biar bisa maju. Jadi maksudnya mereka lebih fokus ke hal-hal yang esensial dari sebuah produk TWS, ketimbang mengedepankan gimmick-gimmick yang belum tentu ada kebenarannya. Pertama dari segi desain dan build-nya dulu nih. Bobot per earbuds-nya 3,8 gram dan secara total dia di sekitar 35 gram. Yang mana meskipun dia materialnya terbuat dari plastik, tapi nggak yang terlalu solid dan nggak yang kerasa ringkih juga. Jadi pas aja gitu takarannya untuk kekuatan atau intensitas solidnya dari si charging case-nya. Bentuknya oval lonjong seperti ini yang terasa kompak dan ramping kalau digenggam, apalagi kalau masuk ke tas ataupun saku celana. Di atas tutup case-nya ada branding Tozo, 4 LED indikator baterai di depan case, dan USB-C port di bagian belakangnya. Jadi tipikal TWS budget banget ya. Memang si Tozo Agile Dots ini nggak ada yang istimewa. Tapi kalau kita shake tuh nggak ada bunyi sama sekali. Dan itu artinya earbuds di dalam case-nya dikandangin secara sempurna. Selain itu untuk engselnya meskipun nggak ada mekanisme penahan gitu, tapi ketika terbuka dia nggak yang langsung ketutup. Ditambah lagi untuk earbuds-nya nih, yang mana dia sudah certified IPX5. Sementara lawan-lawan di kelasnya tuh kebanyakan masih di IPX4. Bentuk earbuds-nya model kacang mungil gini dengan branding Tozo di bagian faceplate-nya yang sekaligus jadi area touch sensor. Sementara untuk nozzle-nya dia berbentuk bulat universal gini dengan kedalaman yang pas banget di telinga gua. Jadi ketika dipakai, rasanya tuh pas banget ya, baik si housing bodinya maupun ear tips-nya duduk di daun telinga dan juga ke dalam kanal telinga. Alhasil kalaupun gua goyang-goyang, geleng-geleng, jingkrak-jingkrak, itu tetap stay di kuping gua, masih aman-aman aja. Kecuali kalau memang yang high impact gitu, dia baru deh mulai kerasa agak sedikit bergeser, tapi nggak yang sampai lepas kok. Dan paling kalau bisa dibilang kekurangan atau kelemahannya ya, kalau di kuping gua nih ada sedikit semacam sensasi vakum gitu di dalam kanal telinga ketika menggunakan earbuds ini. Menggunakan 6mm TPU plus peak composite diaphragm driver dan full frequency range dengan impedance 16 ohm. Yang katanya sih dia diklaim bisa menghasilkan kualitas suara yang high fidelity. Agak sedikit overkill ya untuk harga 300 ribuan, tapi jujur gue cukup takjub nih dengan kualitas suara si Tozo Agile Dots ini. Meskipun jujur awalnya gue agak heran ya dengan karakter suaranya. Jadi Tozo tuh kan identik dengan TWS bass head, mulai dari Tozo T10, T12, Tozo G1 Gaming Series, yang mana mostly untuk karakter utamanya adalah bass. Bassnya tuh jadi Tozo tuh biasanya kerasa dominan ya, punchy,
bumi, garing, dan powerful yang seolah-olah dia menyelimuti bagian frekuensi-frekuensi dan suara-suara lainnya. Tapi justru di Agile Dots ini kerasa lebih balance gitu, nggak yang terlalu dominan di bagian bassnya. Kalau gue pribadi sih suka ya, karena dia jadi lebih masuk ke hampir semua genre. Jadi kayaknya si Tozo tuh back to basic terhadap kualitas suaranya biar lebih aman masuk ke semua genre dan selera orang-orang. Terlebih lagi itu juga terlihat dari segi teknikalitasnya, yang mana kerasa lebih analitik. Jadi dari clarity dan detail di setiap frekuensinya ini kerasa keluar semua. Terus dari soundstage juga dia cukup terasa luas meskipun belum tembus level mid-range sih. Dan yang gue suka adalah dari 3D imaging dan separasinya. Yang mana untuk 3D imagingnya dia pinpointnya akurat, kerasa juga panning stereonya kanan kirinya depan belakangnya. Plus untuk separasinya juga terjaga baik ya, baik itu antar instrumen maupun antar frekuensi. So gue bisa bilang secara teknis Tozo Agile Dots yang 300 ribuan ini mengalahkan kakak-kakaknya si Tozo T5, Tozo T6 yang harganya 100 ribu lebih mahal. Kemudian untuk karakter suaranya sendiri di bagian mids, vokalnya terasa natural dan intimate, dan cukup terasa airy juga nih, nggak yang boxy gitu kayak di TWS 3000-an pada umumnya. Untuk instrumen-instrumennya juga enak ya, genjrengan gitar kerasa renyah, kemudian gesekan di biola juga itu cukup terdengar meskipun nggak yang terlalu tebal, dan juga separasi antar instrumen dan juga untuk lead and backing vokal itu cukup kerasa meskipun nggak yang terlalu lega ya. So untuk bagian mid sih gua rasa dia enak-enak aja ya, mau dibawa kemanapun dengerin lagu vokal oke, pop oke, rock juga enak gitu. Kemudian di bagian high frekuensinya juga enak nih, treble-nya kerasa bening, ngecering agak sedikit runcing sih memang, tapi nggak yang sampai nusuk. Posisinya juga nggak yang terlalu mundur, nggak yang terlalu extend, dia porsinya pas ya untuk si treble-nya. Ditambah dengan karakternya yang di telinga gue ini terdengar smooth and relaxing, jadi dia cukup bisa memperkaya suasana dan kualitas musik yang sedang kalian dengarkan, karena sparks dan shimmernya juga cukup terasa dan terdengar. Meskipun di beberapa instrumen genre lagu EDM dan dubstep gitu agak kerasa nusuk sih. Gue nggak tahu instrumennya apa, tapi ini jarang banget sih ditemukan. Dan kalau sekalinya ketemu memang cukup ganggu, makanya ini perlu gue mention. Kemudian di bagian bassnya seperti tadi gue singgung, kalau si Agile Dots ini tidak seperti Tozo biasanya ya. Jadi yang biasanya dia kerasa boomy dan powerful banget, ini tuh kerasa lebih soft. Namun demikian, meskipun dia kerasa soft, tetap kok masih kerasa impact-nya, masih kerasa deep dan solidnya. Dan untuk detail clarity-nya juga dapat kok. Cuma untuk bagian sub bass-nya memang agak kerasa tipis-tipis aja ya rumblingnya. So overall menurut gue sih di harganya yang 300 ribuan, kualitas suaranya tuh di atas rata-rata banget ya untuk si Tozo Agile Dots ini. Dan belum berhenti di sana, ternyata si Agile Dots ini juga udah support untuk mobile apps, baik itu di iOS maupun Android. Yang mana dalam aplikasinya ini ada menu equalizer atau sound effect, dan bisa kalian pilih-pilih sendiri nih sesuai selera. Mulai dari built-in preset standar, klasik, rock, R&B, dan lain-lain, sampai ke custom equalizer sekalipun. And surprisingly yang bikin gua takjub nih ya, balik lagi di kelas 300 ribuan, biasanya kan kalau custom EQ atau preset EQ tuh ya udah ala kadarnya dan kerasa banget lah artificial. Namun tidak demikian buat si Tozo Agile Dots ini, dia kerasa cukup natural ya untuk perubahan tweak di bagian frekuensi, terutama di bagian bassnya. Sementara kalau equalizer di bagian treble itu justru agak sedikit bikin lebih nusuk dari karakter dasarnya. Tapi ya, mengingat harga yang 300 ribu untuk bisa menghasilkan equalizer bass yang terbilang natural, itu udah sangat baik sih menurut gue. Favorit gue pribadi sih preset equalizer yang R&B ya, karena di sini tuh dia kerasa lebih V-shape dan karakter bass Tozo-nya lebih keluar, seperti rasa bassnya Tozo-Tozo yang sebelumnya kita pernah review. Kita dengerin aja kali ya, sound sample-nya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Nah, selain settingan buat equalizer tadi, di aplikasinya juga bisa buat lihat baterai indikator earbuds-nya, buka user manual, update firmware, dan juga bisa untuk personalisasi touch control. Yang mana sebetulnya kalau ngomongin touch control, si Tozo Agile Dots ini udah terbilang lengkap ya. Untuk perintahnya tuh udah bisa single tap untuk play pause, double tap untuk next previous, triple tap untuk voice assistant, dan tap and hold untuk volume control. Jadi buat gua pribadi sih by default si touch sensornya sudah sangat cukup ya untuk mengakomodir kebutuhan gua. Coba bagusnya di sini Tozo memberikan opsi buat teman-teman yang pengen lebih personalized lagi gitu. Misalnya kalian nggak suka play pause-nya single tap, bisa diubah ke double tap. Itu menurut gua nilai tambahan yang sangat baik sih. Tapi sayangnya untuk touch sensornya sendiri ini agak sedikit kurang responsif sih. Jadi meskipun sensitivitasnya udah cukup baik, tapi dia tuh ada sedikit delay gitu, sekitar 1 detik sampai media beneran tereksekusi sesuai perintahnya. Kekurangan lainnya adalah dari segi konektivitas yang belum punya gaming mode atau low latency mode. Yang gua lihat sih Tozo bukan yang nggak bisa ya masukin fitur low latency di si Agile Dots ini. Cuma mereka kayaknya memang nggak mau aja gitu, biarkan aja yang basic-basic dan esensial di TWS ini. Dan memang secara kualitas untuk latency delay-nya sendiri meskipun tanpa adanya gaming mode, di mata gue sih cukup tipis ya. Nggak yang setipis misalkan pakai kodek-kodek mewah gitu, tapi kerasa apa ya, masih nyaman aja gitu, baik itu digunakan misalnya nonton IG Reels, TikTok, nonton Netflix dan YouTube, masih bagus-bagus aja kok, masih nyaman dan tidak mengganggu sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan karena si Tozo Agile Dots ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 yang udah support HSP, HFP, IVRCP dan juga A2DP untuk Bluetooth profilnya. Tapi untuk SoC-nya gue nggak dapat ya informasinya, paling untuk audio codec ini tuh yang keluar hanya SBC dan AAC-nya aja. Untuk pairing seperti biasa, keluarin earbuds dulu dari case, tunggu sekitar 3-5 detik untuk kedetek di Bluetooth menu smartphone kalian, klik pairing, beres deh. Namun sayangnya terlepas dari latency yang baik, dari segi stabilitas dan performa koneksi justru masih kerasa kayak Bluetooth 5.2. Karena dari jarak sendiri nih, misalkan gue jalan dari ruang tengah ke teras depan, itu tuh udah mulai kerasa putus-putus. Which is itu jaraknya kurang dari 10 meter di dalam ruangan. Kemudian meskipun udah support auto pair reconnect dan single use mode, tapi transisinya ini ada sedikit jeda gitu. Jadi ketika single mode ini kalian pasangkan, bakal ada call voice prompt dulu power on, terus beep, bunyi koneksi terpairing, dan baru mulai memainkan media lagi. Jedanya agak cukup lama sih. But overall untuk koneksi Bluetooth 5.3-nya meskipun belum sempurna, tetap gua bisa bilang bagus ya, karena secara stabilitas masih baik-baik aja dan latensinya juga yang tadi kerasa sangat nyaman. Biar nggak penasaran, kita lihat aja deh untuk latency testnya. Agak terganggu kali ya dengan suara sekitarnya, tapi tetap kok jelas untuk suara saya ini bisa keluar dan terdengarnya. Jadi oke nih untuk mikrofonnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Tozo Agile Dots ini di 40 mAh plus 400 mAh di charging case-nya, yang mana diklaim punya playtime selama 5,5 jam untuk single charge dan total selama 22 jam beserta case-nya. Dan dari si pengetesan gue sih bahkan melebihi klaim 5,5 jamnya ya. Jadi gue dapet tuh hampir di sekitar 6,5 jam, 6 jam 15 menitan gitu deh. Itu gue pengetesan di iPhone menggunakan Apple Music di format lossless, koneksi WiFi, dan volume di 60%. Sementara untuk charging time-nya sendiri, ini earbuds-nya dalam 15 menit keisi 50% dan per 90 menit ini dia full charge. Begitu pula untuk charging case-nya kurang lebih di sekitar 90-120 menit. Kekurangannya paling dari segi indikator baterainya ya, yang mana kalau di HP-nya kalian itu draining dari 100 sampai ke 50 itu bisa 4 jam sendiri kali ya, dan dari 50% ke 0 itu hanya sekitar 2 jam, jadi kurang akurat aja sih untuk indikator si baterai earbuds-nya. Lanjut ke bagian mikrofonnya nih yang sama sekali tidak diistimewakan. Nggak ada klaim aneh-aneh macam crystal clear call ataupun klaim gimmick AI noise cancelling CVC NC. Tapi untuk kualitas mikrofonnya sendiri sih ya suaranya kurang lebih seperti yang teman-teman dengarkan saat ini sih. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Tozo Agile Dots dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai.
Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Tozo Agile Dots dalam kondisi ramai. Jadi seperti biasa kita nge-play speaker gitu dengan volume yang cukup tinggi di belakang. Dan hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Tozo Agile Dots kondisi ramai. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas mikrofonnya. Dan selama pemakaian gua pakai mikrofon tes dengan si Bro Dani, kurang lebih mirip-mirip sih antara kualitas rekaman suara recording dengan kualitas pada saat digunakan real voice call maupun video call. Jadi untuk karakter suaranya itu meskipun suara gue agak berjarak, tapi dia cukup jelas dan cukup keras gitu ya untuk karakter suaranya. Dan terkait untuk noise cancellingnya, meskipun dia nggak ada fitur embel-embelnya, tapi ternyata cukup efektif meskipun nggak yang keseluruhan di filter, tapi ada sebagian back sound atau noise ambient yang dia tolak gitu, biar lebih fokus ke suara kita pada saat berbicara. Jadi ya bisa dibilang untuk mikrofonnya ini bukan yang terbaik, tapi sudah sangat lebih dari cukup kalau untuk kebutuhan sehari-hari. So, kalau disimpulkan, Tozo Agile Dots ini buat gue pribadi sih easy picks ya. Dalam artian, kalau memang teman-teman perlunya TWS yang basic gitu ya, nggak perlu banyak fitur, tapi untuk poin-poin esensialnya terjaga kualitasnya, Tozo Agile Dots ini bisa banget gue rekomendasikan. Tapi kalau teman-teman memang nyari yang banyak fiturnya, ada ANC-nya, ada gaming mode-nya, ada wireless charging dan lain-lainnya, pastinya ini bukan buat kalian sih. So, kalau teman-teman tertarik langsung aja klik linknya di deskripsi. Dan sekali lagi gue ingatkan, mulai hari ini sampai dengan 7 hari ke depan ada flash sale untuk Tozo Agile Dots ini di Tozo Official Store Indonesia di Tokopedia. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem. Catch you guys on the next one. Peace.